Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakaratul maut. Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bapa, ajarilah kami selalu mengikuti kehendak-Mu pada saat dicobai. Engkau pasti menyertai kami sebagai Bapa, karena Engkau sangat menyayangi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa sedih yang kedua. Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Bapa, berilah kami rahmat untuk selalu mengingat sengsara-Mu, agar kami dapat berdiri teguh dan memikul salib dengan kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." "Bapa, putramu dimahkotai duri, tetapi ia tidak pernah membenci algojonya. Ajarilah kami mengampuni dan memberkati sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang keempat. Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Bapa, ajarilah kami memikul salib kehidupan ini tanpa mengeluh dan dengan penuh iman, supaya kami sungguh serupa dengan Yesus, Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang kelima. Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapa, hadirlah dekat kami bersama Putra dan Roh-Mu pada saat kami menghadapi kematian,
dan terimalah kami dalam kerajaan kasih-Mu yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu. Semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita melantunkan doa untuk Ratu Surga. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi Kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon,
perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Ratu Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan dalam perjamuan Ekaristi. Kita juga bersyukur karena Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk memulai bulan Maria di tempat ini. Maka mari kita juga membawa apa yang menjadi doa harapan kita. Kiranya Bunda Maria, Bunda kita juga Bunda Gereja, sungguh berkenan menghantarkan segala permohonan-permohonan kita ke hadirat putranya, supaya sungguh Tuhan Yesus pun juga senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita semua. Dalam kesempatan ini kita juga berdoa untuk kesejahteraan bagi seluruh umat di lingkungan Vincentius Duko, agar umat di lingkungan Vincentius Duko selalu diberkati dalam hidup karyanya, di dalam usahanya. Semoga segala usaha pekerjaan juga senantiasa diberikan kelancaran, juga keberuntungan. Kita juga berdoa bagi saudara kita Mbak Puri, betul ya Mbak Puri putranya Bu Barjo ya, yang berulang tahun ke-39. Konon beliau membantu urgent ya? Betul ya?
bantu urgent ya. Dan semoga dia juga diberikan kesehatan, juga diberikan kelancaran di dalam menempuh studi S3-nya di Universitas Gadjah Mada. Semoga berkat Tuhan juga senantiasa tercurah untuk keluarga Mbak Uri. Para saudaraku, kita siapkan kita agar layak dan patut untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatanmu dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Teguhkanlah niat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita buka hati untuk mendengarkan dan bersabdakan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34, 37 sampai 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah orang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari ketiga, dan berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dia yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ku renungkan
Tuhan, cairkanlah hatiku yang beku dan kaku. Ku renungkan, ku resapkan sabda-Mu ya Tuhan, dan pimpinlah kami Tuhan, hidup seturut sabda-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, serta saudari dan saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak pernah mempunyai pengalaman cemas dalam kehidupan ini? Karena tidak ada yang mengacung, berarti semua pernah mengalami cemas atau mengalami takut, ya. Itu suatu hal yang normal, ya, suatu hal yang manusiawi, ya. Selama kita hidup di dunia ini, ya pasti kita mengalami rasa cemas, rasa takut itu, ya. Namun sabda Tuhan hari ini mengajak kepada kita, bagaimana ketika kita mengalami rasa takut atau rasa cemas, ya, untuk mengolah rasa takut dan rasa cemas, ya. Kalau itu tidak diolah, ya itu menjadikan orang itu akan stres, ya. Tapi kalau orang itu bisa mengolah, ya, rasa cemas atau rasa takut, ya tentu semakin ditumbuhkan iman kita. Nah, ya saya kira dalam kehidupan ini, ya seringkali orang itu mengejar duniawi, ya, mengejar sesuatu yang duniawi. Wah, kalau Mas Catur itu tidak ada waktu, ya, terus
kalau mau rapat, wah Romo, saya masih punya pekerjaan. Pasti takut, pasti cemas ya. Nanti kalau apa itu mungkin akan dimarahi sama temennya atau seringkali seperti kalau kita mengejar duniawi ya. Karena apa? Suatu yang yang ada di dunia tidak ada yang tidak ada yang terpuaskan ya. Kalau kita mencari dunia tidak ada yang puas ya. Seperti hukum Gosen gitu. Hukum Gosen kalau ketika masih belajar ekonomi itu ya, hukum Gosen itu ya, semakin kita minum ya, gelas pertama seger ya, gelas kedua nanti menurun, itu tidak pernah terpuaskan. Maka ketika kita merasa takut, merasa cemas itu ya, seringkali dalam kehidupan di dunia ini orang itu ya pergi ke kafe, terkadang pergi ke kafe atau mungkin pokoknya cari hiburan-hiburan. Apakah itu menyelesaikan? Tidak ya, tidak. Itu tidak menyelesaikan masalah atau persoalan atau kecemasan kita ya. Maka sabda Tuhan tadi mengajak kepada kita ya, bahwa Yesus itu sebagai jalan, kebenaran dan hidup yang bisa mengantar kita sampai kepada Bapa ya. Maka bahwa sungguh Yesus itu sebagai jalan bagi kita ya, supaya kita pun juga bisa masuk ke rumah Bapa ya. Maka baiklah ketika kita mengalami kesulitan atau apapun ya dalam kehidupan ini ya, baiklah kita datang kepada Tuhan Yesus ya. Kita datang kepada Tuhan ya. Ya coba penjenengan ya, kita itu bersyukur ya. Kita bersyukur di wilayah kita itu mempunyai gereja atau kapel. Baiklah kalau kita mempunyai beban berat, beban hidup apapun ya dalam kehidupan ini ya, coba biasakan ya datang pada Tuhan ya. Ya syukur-syukur bersujud di hadapan tabernakel ya. Kita percaya bahwa di sana Tuhan Yesus hadir ya, hadir dalam sakramen Maha Kudus ya, dalam sakramen Maha Kudus ya. Ya saya pun juga demikian. Saya pun juga berusaha untuk Tuhan Yesus itu sungguh menjadi jalan bagi saya. Jalan yang harus saya lalui, terlebih ketika saya itu mengalami kecemasan ya. Iya. Pengalaman konkret ya. Pengalaman konkret ya. Mungkin panjenengan tidak merasakan kecemasan ya. Mungkin waktu itu ya saya dinyek gula darah saya tinggi. Itu Rama mungkin tapi waktu itu ketika bulan Oktober waktu di tahun 2023 ya. Iya. Gula darah saya itu waktu itu 403. 403. Terus saya ke Panti Rapih ya. Saya juga cemas ya. Saya cemas. Waduh. Ya syukur saya yang penting saya itu ya setiap sore kan saya juga berusaha untuk datang ke hadirat Bapa, ke hadirat Tuhan ya, dengan berdoa di ruang doa itu ya. Dan di sana sungguh Tuhan selalu memberikan jalan. Ya, terlebih ketika mungkin waktu itu ya, bulan-bulan Oktober itu saya juga berpikir ya, wah nanti bulan Januari 2024 itu harus melunasi 2,5 M. 2,5 M untuk melunasi tanah pada waktu itu ya. Tetapi ya tadi dengan saya dengan datang ke Sakramen Maha Kudus, datang ke Romo Prentaler melalui Bunda Maria atau di Romo Prentaler di Mboro itu ya, sungguh itu memberikan kekuatan bagi saya, sehingga sungguh segala kecemasan itu ya Tuhan itu memberikan penghiburan ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan bersabda ya, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan rasa lega kepadamu ya. Maka kalau kita percaya pada sabda Tuhan itu ya, kalau kita percaya pada Yesus ya sebagai jalan kebenaran dan hidup ya, maka pasti kita pun juga akan memperoleh kelegaannya. Ya pada waktu itu ketika saya berdoa itu selesai jam 11:30 ya,
bahwa Tuhan itu menggerakkan hati donatur ya. Sehingga jam 12.10 itu donatur transfer 1.570 sekian rupiah. Padahal yang kita butuhkan hanya 900 juta untuk melunasi 2,5 M pada waktu itu ya. Sehingga akhirnya apa? Bahwa kita mempunyai kelebihan. Sehingga kita pun juga senantiasa berproses ya untuk mewujudkan gereja fisik ya di paroki kita. Sehingga sampai sekarang pun ya kita terus ya setiap hari Kamis itu ya monggo, saya itu menawarkan terus loh. Masa saya itu dulu memberikan apa ya nasihat atau kesaksian kepada umat pada panitia medari ya. Panitia medari itu dulu sampai datang ke Pasturan Brayut ya untuk minta saran. Ngapa toh Romo untuk berbagi pengalaman ya. Mengapa toh Brayut kok diberikan kelancaran ya? Diberikan kelancaran waktu itu Pak Heru ya. Pak Heru dan kawan-kawan itu datang ke Pastoran Kejoglo itu ya. Satu rombongan satu mobil ya. Minta sharing ya, saya pun sharing ya bahwa kami itu berproses untuk mewujudkan gereja Brayut ini dengan iman, bukan karena kekuatan diri kami. Karena apa? Tahu umat Brayut itu yang sedikit gitu, yang kolektornya saja waktu itu hanya sekitar 5 juta per minggu ya toh. Bagaimana bisa untuk mewujudkan itu? Ya, maka saya pun kalau penjenengan masih ingat ya, ketika keliling itu saya keliling ke lingkungan kan saya tekankan bahwa marilah kita berproses untuk wujudkannya dengan iman. Nah, iman itu yang menjadi dasar bagi kita. Sungguh bahwa apa yang saya ajak untuk senantiasa mengimani Yesus yang senantiasa sungguh hadir di tengah-tengah kita, yang senantiasa menyertai kita. Maka kalau kita datang kepadanya ya pasti Tuhan Yesus itu juga akan memberikan kelegaan akan segala beban hidup kita. Nah, maka baiklah dalam kehidupan kita tidak lepas dari segala masalah persoalan hidup ini ya. Baiklah kita juga senantiasa hidup di jalan Tuhan Yesus yang tunjukkan ya. Maka ya bagaimana kita menjalani ya, kita meniti jalan Yesus itu ya. Kita harus juga tahu rambu-rambu ya. Syukur-syukur nanti jalan yang kita lalui itu juga barangkali bergelombang ya, atau belok, atau apapun, atau mungkin juga banyak apa ya lubang-lubang itu ya. Nah, baiklah kita juga senantiasa waspada akan jalan yang kita lalui ya. Tapi bagaimana jalan Tuhan Yesus itu? Kalau kita setia, maka itulah jalan yang benar, jalan yang akan membawa kita kepada keselamatannya. Sebagaimana itu yang tadi diwartakan oleh Petrus ya di Antiokhia dalam bacaan pertama tadi ya. Bagaimana Petrus yang mewartakan kebenaran akan Yesus yang bangkit itu ya dalam setiap pewartaannya ya. Bahwa Petrus mengatakan Yesus yang bangkit ya, yang mungkin dulu tidak diimani oleh para imam-imam kepala atau ditolak bahkan disalib ya. Bahwa Yesus yang disalib itu akhirnya bangkit. Itulah kebenaran iman ya yang diwartakan oleh Petrus ya. Semoga kita pun juga demikian, bahwa kita juga dipanggil, kita juga dipilih untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus zaman ini ya. Maka baiklah kita juga senantiasa setia melaksanakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup serta karya kita masing-masing. Semoga dengan hidup yang dilandasi oleh cinta kasih ya, dengan hidup yang didasari oleh sabda Tuhan ya, itu juga menjadi sarana kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus di zaman sekarang ini. Maka mari kita merahmat Tuhan agar sungguh iman kita semakin hari juga semakin diteguhkan, agar kita pun juga senantiasa setia mengikuti atau jalan di jalan Tuhan, yaitu jalan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang bisa mengantar kita sampai kepada Bapa, kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita sampaikan permohonan-permohonan kita.
Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan mencintai kita dalam diri Yesus yang telah bangkit, yang senantiasa menyertai kita. Semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita berkenan mendengarkan apa yang menjadi ungkapan hati umat yang berhimpun di tempat ini. Bagi Bapak Paus serta para uskup, imam, diakon, dan biarawanti, ya Bapa, kami berdoa bagi para pelayan sakramen-Mu. Urapilah mereka dengan api Roh Kudus agar tetap setia pada Kau dan janji suci yang telah mereka ucapkan. Berikanlah mereka kesehatan jiwa raga, kejernihan budi, dan keteguhan hati dalam mengembalakan umat-Mu di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. Semoga hidup mereka menjadi kompas yang menuntun kami menuju kekudusan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar senantiasa mendasarkan setiap keputusan mereka pada keadilan, kejujuran, dan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan jagalah agar semangat persaudaraan serta toleransi terus tumbuh subur di bumi Nusantara ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Paroki Santo Yohanes Paulus II Merayut, ya Bapa, kami mengucap syukur atas persekutuan umat di Paroki Merayut ini. Semoga paroki kami menjadi oase rohani bagi siapa saja yang haus akan kasih-Mu. Berkatilah para romo, dewan paroki, dan seluruh pengurus gereja agar dapat bekerja sama dengan rendah hati dalam memajukan iman umat. Jadikanlah paroki kami komunitas yang dinamis, solider, dan berani bersaksi tentang Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi lingkungan Santo Vincentius, ya Bapa, pandanglah dengan kasih keluarga-keluarga di lingkungan Vincentius, sebagaimana Santo Vincentius yang penuh kasih kepada sesama. Ajarilah kami untuk saling peduli, mengunjungi yang sakit, dan membantu yang berkekurangan di antara kami. Semoga persekutuan di lingkungan kami tidak hanya sebatas rutinitas, melainkan menjadi ikatan persaudaraan sejati yang berakar dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan yang menderita, ya Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit atau mengalami beban hidup yang berat. Ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikanlah kesabaran dan harapan baru, agar mereka mampu melewati masa-masa sulit ini dengan penuh iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah sanak saudara dan orang beriman yang telah meninggal, ya Bapa yang Maha Pengampun, bukakanlah pintu surga bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Bersihkanlah mereka dari segala noda dosa dan terimalah mereka dalam perjamuan abadi di surga. Bagi kami yang masih berziarah di dunia ini, berikanlah penghiburan dan iman bahwa suatu saat nanti kami akan dipersatukan kembali dalam rumah-Mu yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi hamba-Mu, Mbak Puri yang berulang tahun ke-39, ya Bapa, kiranya Engkau menganugerahi rahmat kesehatan, kebahagiaan, serta kesejahteraan, dan berkat juga hamba-Mu di dalam menempuh studi S3 di Gajah Mada, agar Kau lancarkan, supaya sungguh hamba-Mu juga senang merasakan kelimpahan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Dalam keningan juga menyampaikan apa yang menjadi wujud pribadi kita. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa apa yang menjadi ungkapan hati umat-Mu yang berimpun di tempat ini. Kami percaya Engkau sumber belas kasih sejati, berkenan mengabulkannya karena semua dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Nah, kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
alam semesta alam, sebab murah menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sebuah manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab murah menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sebuah manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari dan saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dipunyai dan keselamatan kita serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, terimalah dengan rela persembahan umat-Mu ini. Semoga kami mampu memelihara anugerah-Mu di dunia dan memperoleh karunia-Mu di surga. Dan bersama persembahan ini juga kami haturkan segala ungkapan syukur serta doa umat-Mu yang berhimpun di tempat ini. Kiranya Engkau berkenan mendengarkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi semua pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Lama dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbau menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Agustinus serta semua uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal, terutama umat-Mu lingkungan Dukuh yang telah mendahului kami, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terkhusus Santo Vincentius serta Santo Yohanes Paus II, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenalkan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah menentukan dosa kami, tetapi perhatikan gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudari dan saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudariku yang pada siang hari diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kristus yang akan kita sambut melindungi kita dan mengantar kita sampai masuk hidup yang kekal.
Sungguh aku beserta setiap hari sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam berjaman kasih ini Engkau telah memenuhi kerinduan kami akan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga rezeki surgawi yang telah kami sambut ini menyertai kami setiap hari di dalam peziarah menuju rumah-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kebersamaan kasih pada kesempatan ini. Semoga Tuhan juga mendengarkan doa kita. Juga terima kasih pada semua panitia juga yang telah menyiapkan untuk perayaan kasih ini. Semoga kita juga semakin bisa hidup di jalan Tuhan Yesus dengan setia, melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan hidup serta karya kita masing-masing ya. Selamat memasuki bulan Maria. Semoga kita juga semakin tekun di dalam doa kita. Semoga kita semakin hari juga semakin bersatu dengan Kristus, sehingga hidup kita juga semakin hari juga semakin berbuah yang melimpah. Nah, kita sama kita kiri dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian yang berimbun di sini, anggota keluarga kita, sanak saudara yang kita doakan, serta perjalanan hidup kita selanjutnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, marilah kita pergi, kita diutus.
bersama Romo Anjar bersiarah ke Posaran Kediri. Terima kasih.